Oke, jadi ini tanggal 11 September 2020. Kita coba lihat yang indeks composite ini IHSG. Kita lihat hari ini tuh naik ya, naik sekitar kalau nggak salah 2% deh. Coba, iya 2%, 2,5%. Dimana harga ini tuh menarik sih kalau gue bilang. Ini dia kan sempat kemarin turun sampai ke sini, sini. Dia tembus support 4.800. Dia terus turun sampai 4.700, dimana kalau kita lihat lagi, balik lagi nih ya, ini ada 1, 2, 3 area yang penting 4 nih, lumayan bisa dibilang penting sih. Ini lumayan nih, ada area-area, ada inilah historicalnya, dimana ini kan ternyata dia mantul ya di sini ya. Berarti target selanjutnya IHSG kalau menunjukkan dia potensinya bagus, itu yang pertama adalah dia harus nutup gap ini 5.100. Gap ini ditutup. Kalau misalnya ini kan kelihatan bagus ya, kalau dibilang uh, momentumnya sih bisa dibilang bagus sih. Kalau dia naik ya target 5.150 pertama, ada gap, dia harus nutup dulu. Kalau misalnya dia turun sampai mana? Menurut gue sih sampai sini dulu, ngetes 4.500 dah, area sini. Area sini dites, terus baru kalau misalnya break lagi bisa jadi kita ngetes lagi. Nah di sini. Tapi hampir gue nggak tahu sih ini kedepannya bakal kayak gimana. Cuma yang paling penting kita tahu nih, kalau turun anjloknya sampai mana, potensi anjloknya sampai mana, kalau naik potensi naiknya sampai mana. Minggu lalu kan kurang lebih gue bilang kalau BRI itu ada kemungkinan dia retrace dulu ke bawah ya. Dan ternyata waktu ada pengumuman ya, dari Pak Anies itu kan kalau mau lockdown lagi ya, itu mengakibatkan harga BRI juga turun, kurang lebih semua saham turun sih. Jadi kita lihat dulu secara teknikalnya coba. Kalau di sini kemarin kan gue bilang area ini ya, area sekitar sini. Kalau kemarin kan gue bilang area sekitar sini nih, sekitar 3.200-an ya. Nah, ternyata dia nembus. Terus opening hari ini pagi ini sampai 3.000 tuh. Nah, kira-kira dia bisa lanjut atau enggak sih? Itu pertanyaannya. Jadi yang gue lihat dulu pertama adalah ini kan chart kemarin, coba gue hapus. Nih kita lihat, kita tentuin dulu nih areanya tuh gimana. Kemarin kan seperti ini kan bentuknya itu dia naik ya, kayak gini. Sejak corona kemarin itu dia naik, terus habis itu retrace ke bawah, terus naik lagi ke atas, terus dia retrace. Dimana harusnya kalau udah kena, kalau misalnya ini trennya bagus, itu seperti ini kan dari kemarin 3.250 lah. Dia turun ke sini, terus naik lagi. Kenapa area sini? Supaya ini kan awalnya kan resistance, berubah menjadi support, resistance become support, terus nanti baru new high lagi dari previous high-nya. Nah terus ternyata enggak tuh, ternyata tembus ke bawah, terus opening tadi di 3.000. Nah yang perlu kita perhatikan, apakah ini masih valid? Masih. Kenapa? Karena dia nggak nembus area key level. Dia nggak nembus area key level yang ada di sini nih, di area 3.000-an. Kenapa ini bisa dikatakan key level? Menurut gua tuh ini, jadi ada beberapa kali ini harga nyentuh BRI nyentuh di 3.000, terus dia mentol, anggapan gitu. Ini kayak gini, gini, bolak-balik lah, bolak-balik, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah ini menandakan kalau misalnya itu harga BRI ini kuat di area 3.000. Jadi apakah gua masih bullish atau udah mulai bearish nih? Kalau gua ini masih sangat potensi yang bagus banget, bisa dibilang potensi yang sangat bagus masih. Kenapa? Pertama, balik lagi nih, kita lihat ya. Hari ini dia open gap di sini, ya kan? Jauh banget, ketutup langsung di hari ini.
dia masih ada gap di sini dan masih ada di gap sini. Berarti otomatis minimal kalau misalnya dia naik, itu naik ke berapa sih? Naik ke sini, naik ke sini. Itu target. Ini kalian mau target pertama terserah, ini target kedua terserah. Jadi ini ada dua target. Kira-kira nyampe nggak sih? Menurut gue sih bakal nyampe. Kenapa? Karena ini momentum di 3000 itu kuat juga ya. Bisa dibilang momentum ini kan kuat. Ini kuat. Cuma kita harus tunggu dulu nih, apakah benar kuat atau enggak. Kalau misalnya kalian lebih ke risk taker, ya udah kalian bisa ambil. Kalau misalnya kalian lebih konservatif, bisa tunggu candle besok sekali lagi gitu. Balik lagi, lebih baik aman daripada enggak kan gitu. Jadi di sini kalau menurut gue dia akan potensinya tetap naik, dimana dia harus menyentuh minimal 3520 ya, 3510 3520 gitu. Jadi kita udah tahu kalau dari sini ini kan kenapa kok bisa turun. Kita lihat aja di weekly-nya. Weekly-nya kelihatan sih, dimana dia udah nyentuh di area sini, dan dia ternyata turun, boom, turun langsung jebol. Dengan ada indikator yang Bapak Anies bilang seperti itu. Oke, terus selanjutnya coba BCA. Sebenarnya BCA ini sama aja dengan yang lain, mirip. Weekly-nya dia bikin power high, higher low tapi. Nah, ini mulai rada masuk konsolidasi. Tapi kalian bisa lihat nih kalau di sini itu nih dia nyentuh di area 28.000 ya. 28.000 itu dia nyentuh. 28.000 itu area mana sih? Kalau kalian penasaran, kita coba pakai ini. Nih, areanya penting juga, di mana 382 ini merupakan bisa jadi pullback. Dan kalau kita lihat previous ini ada resistance. Terus di sini juga ada area yang penting. Jadi bisa dibilang ini juga area yang lumayan penting, di mana bentar, bikin area yang lumayan penting di area sini. Ini area yang bisa dikatakan penting di level menurut gua. Jadi di sini coba kita lihat daily-nya sekarang. Nah, daily-nya tuh lebih kelihatan ya. Berarti di sini sampai sini. Terus ini udah nyentuh berkali-kali kan. Juga. Nah, awalnya dia nyentuh area sini, bounce. Terus ada info kemarin, terus hari ini dia turun, terus bounce lagi. Jadi gimana nih? Kira-kira gimana? Kalau berdasarkan grafiknya aja, berdasarkan grafik doang, tanpa peduli dengan sentimen ya, ini potensi naik tuh masih ada juga. Kenapa? Karena ini anggapannya yang tadi seperti BRI. Resistance become support, nanti dia naik ke atas gitu. Itu salah satunya. INDF ya. Ini juga bagus karena overall trendnya dia itu uptrend nih. Trendnya bullish. Lalu kita lihat dulu. Oke. Coba daily kita lihat nih. Dimana awalnya ini coba ya. Dia kan bikin ini, terus dia mau create low, new low, nggak bisa. Dia bikin semacam double bottom kan, terus sudah dia break sini dan akhirnya naik sampai sini. Nah, selanjutnya gimana nih? Nah, sekarang ini kalau menurut gua adalah udah bagus nih, area ini tuh udah bagus untuk kita beli. Area sini sampai sini. Kalau mentok dia mau turun lagi ya boleh 6.700, walaupun itu udah rada susah sih. Ini aja tadi 7.000 langsung naik ke 7.500 hari ini. Dimana pertama sentimennya, kalau misalnya ngomongin berita COVID ini kan mengakibatkan harga saham jadi turun. Tapi Indofood itu kan kurang lebih jualan kayak Indomie dan lain sebagainya kan. Nah, Indomie ini kan kurang lebih kita butuh semua. Kayak kita balik lagi aja, lihat history sebelumnya. Dimana waktu pertama kali kita di lockdown, di Jakarta itu di lockdown, apa yang dibeli masyarakat? Indomie.
Indominya makanya sahamnya juga oke gitu loh. Kalau misalnya kalian beli naik sampai berapa, kalau misalnya kalian lihat sini, kita cek dulu targetnya itu, kita arahin ke area yang sebelumnya aja dulu sini, atau mau di sini juga boleh. Jadi kita lihat dulu target, kita pastiin targetnya ini nyentuh previous high-nya dulu, pertama tuh itu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk sampai udahlah pasti ini new high. Iya, kita nggak tahu dengan kondisi seperti ini kan, bisa aja dia bikin kayak gini terus turun, ya nggak ada yang tahu. Kalau misalnya dia nyentuh di sini area yang area ini, dan potensi apa ya, momentumnya masih tinggi, ya oke, kita bisa take profit nanti di atas. Kalau momentumnya nggak ada, ya kita mau nggak mau harus dilepas dong, kan kita bukan market maker gitu. Oke, jadi kurang lebih ini Indofood lumayan oke juga. Coba ide nih, kemarin kan gue bilang kalau mau turun harus break di support terakhir, dimana ini belum ada, dia nggak ngebreak, akhirnya udah kelihatan ini nggak ngebreak. Berarti apa? Kalau nggak ngebreak gimana dong? Naik lagi. Benar, dia akhirnya nggak ngebreak, dia cuma retest. Nggak apa-apa, retest tuh wajar. Terus dia malah sekarang ini ngebreak nih. Apakah dia bisa stay? Ya kita nggak tahu, masih ada sekitar 7 jam. Ini udah hampir 15.000, hampir 15.000, 14.975. Kalau misalnya naik sampai berapa? Oke, kalau misalnya ini kan kelihatan nih momentumnya bagus. Coba kita lihat momentumnya bagus. Targetnya seberapa nih? Kadang kan kita mikir gitu kan, targetnya berapa nih? Bentar, sorry, bener ya. Oke, target ini bisa kita lihat dari sini. Oke, yang pertama kita bisa lihat di 15.100. Kenapa? Kalau gua ngelihatnya itu sebagai ini 1618 itu sebagai target yang utama. Ini target setengahnya, kurang lebih ini udah oke. Ini udah oke. Kalau misalnya kalian mau jadiin bagi sebagai tiga target, ini target pertama untuk retest, target kedua di 1272, target ketiga di 1618, dimana nanti harga 15100 itu kalian bisa take profit. Coba kita lihat area sini juga menarik tuh, di area sini kan 15100 di area ini. Ya walaupun ini enggak lah, bukan area yang penting juga sih kalau dibilang, cuma ada historinya lah. Oke, kurang lebih itu sih yang gue bisa rangkum dulu. Jadi gimana kedepannya juga gue nggak ngerti, ini kayak anggapannya tuh kalian harus ngerti, anggapannya gue mau bikin planning, tapi gue harus tahu nih kira-kira kalau misalnya harga ini seperti ini, apa yang gue harus lakuin. Kalau misalnya enggak, apa yang gue harus lakukan. Kayak misalnya kayak tadi deh, kita lihat BRI aja dulu deh, kita fokus ke BRI karena ada gap nih, gapnya menarik. Kayak gini, dia buka gap, tutup gap langsung, dia lebih tinggi, closing high. Dimana target selanjutnya adalah kita harus nutup gap, pasti. Gap ini pasti harus terpenuhi, harus diisi. Kapan? Ya kita nggak tahu. Dengan momentum seperti ini ya gue ngerasa pede aja untuk naik. Walaupun ya ada sentimennya negatif gitu kan. Untuk cepet atau lambat ya kita nggak tahu. Kalau kalian misal, gue kan jujur udah beli di sekitar 3.200 ya. 3.200 kalau nggak salah. Jadi gue masih kurang lebih itu ya BEP sih, kalau dibilang untung juga nggak bisa kan, orang harganya mirip gitu. Kalau misalnya gue rugi ya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena gue tahu kalau misalnya harga ini break di bawah 3.000, apa yang gue harus lakukan? Yang gue harus lakukan adalah gue beli lagi. Gue kan nabung, nyicil sampai angka berapa? Misal gue mau beli di harga 2.600 deh. Ya udah, tinggal kalau misalnya dia harga 3.000 ini lepas, gue bisa beli di 2.600 atau di 2.800 bahkan. Atau bahkan di 2.400 kalau amit-amitnya sampai kena gitu, sampai 2.000 gitu.
Dimana yang penting kalian masuk jangan satu langsung habis, satu portofolio kalian habisin buat satu saham gitu, duit kalian habis ya jangan. Mendingan kalian masukin dikit-dikit, walaupun ya tahu kalau misalnya ini naik kan untungnya dikit, iya nggak apa-apa, mendingan untung dikit daripada kita kehilangan duit banyak gitu kan. Yang harus kita tekenin adalah kalian untung. Oke, harus dong, harus untung. Jadi yang harus ditekenin adalah kalian tuh harus untung. Masa kalian mau rugi sih? Kalau misalnya kalian mau rugi ya udah nggak ngapain gitu loh kalian main saham gitu kan. Kalau misalnya kalian mau untung, ya kita harus cari tahu caranya kita supaya bisa untung gimana. Mau itu dengan cara kita kecil-kecil nabungnya atau kita sekali aja beli kita merasa paling bawah di situ, ya itu terserah kalian, itu tergantung strategi kalian. Kalau gue ngerasa gue kan dana bisa dibilang juga nggak banyak kan. Kenapa bisa dibilang gitu ya, karena gue nggak bisa ngegerakin market. Kalau gue bisa ngegerakin pasar ya enak gitu kan. Kalau ini gue nggak bisa ya kan gue ngikut orang. Kalau misalnya ada bandar pun gue juga cuma numpang doang. Kalau naik ya udah dapat duit. Kalau rugi beli lagi dengan metode gue yang nyicil nih misalnya. Kan tinggal di average. Misal gue beli di 3.200, gue beli lagi 2.800. Average aja tinggal dibagi dengan anggapannya coba deh dengan lot yang sama, dengan yang lot sama itu kan dari 3.200 ke 2.800. Berarti average gue di 3.000 gitu kan. Berarti kalau gue di 3.000 harganya ke 3.000 gue udah BEP kali, ya kan? Belum kalau misalnya kita turun lagi, ya itu kesempatan kita buat turun gitu kan. Yang patut kita perhatikan adalah selanjutnya, ini gap belum ketutup, 4.500 belum ketutup nih, gap sini 4.000-an. Ini gap juga belum ketutup. Apakah akan disentuh? Ya wajib. Kapannya ya gue nggak tahu. Tapi ini wajib dipenuhi area ini. Area ini tuh harus dipenuhi. Dimana area ini adalah gap ngutang, harus dimasukin nih area ini, harus ditutup gapnya. Jadi ya kalau misalnya gue beli di bawah, gue untung. Mau tunggu sampai kapan dah? Mau tunggu sampai 2 tahun lagi ya nggak apa-apa, kan nabung terus. Anggapannya misalnya kalian punya duit 5 juta deh per bulan, ya udah masukin 5 juta. Ini yang nganggur ya, 5 juta per bulan. Kalian per bulan misal mau pakai cara nabung per bulan atau berdasarkan support resistance, terserah kalian. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kalian misal turun terus, kalian beli 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nanti pas naik sedikit, itu kalian udah ngerasain untungnya gitu aja. Sampai sini apalagi udah kaya kalian. Kalau misalnya kalian beli di 2000 udah berapa persen tuh, kalian hitung sendiri aja dah. Jadi kurang lebih yang harus diperhatikan adalah money management dan cara entry kalian seperti apa. Yang paling penting itu sih. Dan balik lagi, trading style kalian tuh apa. Kalau misalnya kalian memang mau day trade, mau swing trade, ya itu kalian yang pilih. Kalau kalian mau nabung, mau invest, itu terserah kalian. Cuma kalau menurut gue ini area yang penting kan 3000. Kalau misalnya dia break, potensi selanjutnya kemana, itu yang kita harus tahu. Dan apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya enggak, kita udah tahu targetnya ke berapa. Kalau misalnya target ini udah kecapai gimana? Masih ada momentum. Target kedua di mana kita juga harus tahu. Target ketiga kemana? Target keempat di mana? Itu kalian semua juga yang harus tahu gitu. Oke, kurang lebih itu dulu dari gua. Semoga bisa bermanfaat. Ini cuma buat jurnal gua juga ya. Kalau misalnya kalian ngerasa cocok ya silahkan kalau mau dipakai untuk bahan pemikiran trading, tapi gue sekali lagi nggak menyarankan kalian untuk ngikutin gue karena gue juga di sini juga belajar. Jadi kalau misalnya kalian rugi, gue juga nggak bisa bertanggung jawab. Oke? Thank you.